Imam Abu Hanifah dengan muridnya ditantang oleh orang ateis untuk berdebat. Katanya kita berdebat tentang ketuhanan. Konsekuensinya yang kalah akan ikuti yang menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukuranillah amma ba'd. Pemirsa Al-Kalam yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan berikutnya adalah, Ustadz, apakah Allah dapat dibuktikan kalau ia ada? Jika ada, di manakah keberadaannya sekarang? Lalu apa yang ada sebelum Allah ada? Dan apa yang ada sesudah Allah ada? Bulet pertanyaan ini, tapi tentunya harus tetap dijawab. Dan ini pertanyaan yang tentunya tidak hanya sekarang ini, mungkin di generasi-generasi awal juga ada pertanyaan semacam ini. Terima kasih Ustaz Muji, terima kasih pada pemirsa Al-Kalam, khususnya yang sekali lagi beratensi memberikan pertanyaan pada majelis atau redaksi Al-Kalam. Baik, pertanyaan Allah itu ada. Bagaimana membuktikan kalau Allah itu ada? Kalau kita bicara masalah hal tersebut, sepertinya kita terlambat. Karena masalah ini kan sudah masalah umum dan dialognya diulang-ulang. Ya sebenarnya orang tinggal milih aja. Kalau mau ateis, ateis saja. Kalau mau Islam, Islam saja. Tapi mungkin saya tidak bijak kalau tidak menjawab pertanyaannya. Tetap saya akan jawab. Ya, apakah Allah ada? Bagaimana cara membuktikan? Gitu ya. Pemirsa Kalam yang dirahmati Allah, khususnya penanya. Jadi saya akan bercerita saja. Anda nanti cermati saja. Ya, saya akan bercerita. Sebab sekali lagi ini masalah sudah pernah ada di zaman Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu lahir tahun 80 Hijriah. Wafat tahun 148 Hijriah. Dan ini kisah ketika Imam Abu Hanifah masih kecil sedang berguru dengan Syekh Hamad bin Sulaiman. Ya mungkin tahun 90 Hijriah lah, beliau masih kecil, usia 10 tahunan. Ketika itu ada seorang ateis namanya Dahriyah. Datang ke wilayahnya Imam Abu Hanifah, ke Baghdad. Dia mendebat semua ulama dengan pertanyaan, benarkah Allah itu ada? Kalau ada, bagaimana membuktikan? Dan semua jawaban ulama dihabiskan oleh Dahriyah sang ateis ini. Sampai sang khalifah di Baghdad ketika itu cemas khawatir. Sebab pemikiran ini kalau dibiarkan akan meracuni umat Islam. Maka sang khalifah memerintahkan para menterinya untuk mencari ulama yang handal. Ditemuilah Syekh Hamad bin Sulaiman. Tidak lain, tidak bukan, beliau adalah gurunya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah, saya kasih tahu dulu ya. Imam Abu Hanifah itu muridnya sahabat. Terakhir sahabat yang meninggal itu tahun 102 Hijriah. Artinya Imam Abu Hanifah itu masih berada di zaman sahabat. Beliau muridnya sahabat. Kalau kasus ini sudah disampaikan di zaman Imam Abu Hanifah, itu berarti kasus sudah jadul sekali. Sudah jadul sekali. Maka datanglah tadi menterinya khalifah ke Syekh Hamad bin Sulaiman, gurunya Imam Abu Hanifah. Beliau pun serius menanggapi tantangan untuk berdebat dengan Dahriyah sang ateis ini. Di suatu saat ketika gurunya sedang mengatur strategi berdebat, Imam Abu Hanifah datang ke majelis beliau. Beliau katakan, "Wahai guru, sepertinya Anda memiliki hal yang sangat serius terpancar di wajah Anda." Beliau menjawab, Syekh Hamad bin Sulaiman, "Iya, saya diminta khalifah untuk menghadapi Dahriyah sang ateis yang konon ceritanya argumentasi ulama di Baghdad dihabiskan semua. Saya menganggap ini masalah serius. Tapi semalam saya bermimpi," kata Syekh Hamad.
Saya bermimpi, saya melihat di sebuah daerah itu Masya Allah, luar biasa indahnya, subur. Bahkan saya dalam mimpi saya didapati ada sebuah pohon yang buahnya lebat, buahnya banyak, daunnya lebat. Namun tiba-tiba datang seekor babi menghancurkan pohon tersebut sehingga rusak dan porak-poranda. Kemudian datang seekor harimau menerkam sang babi sehingga babi tersebut mati. Maka Imam Abu Hanifah dengan santun mengatakan, wahai guru, perkenankan saya mentakwili mimpi Anda. Negeri itu adalah negeri Baghdad yang subur, makmur dengan Islam. Pohon tersebut adalah pohon representasi umat Islam lah ya. Dan babi itu adalah seorang ateis yang menghancurkan pohon atau umat Islam. Dan harimau itu saya yang akan siap menghadapi seekor babi tadi. Maka izinkan saya yang menghadapi sang dahriyah ateis tadi. Nggak perlu seorang guru, terlalu tinggi, biar saya saja yang menghadapi. Maka Syekh Hamad bin Sulaiman pun mengizinkan Imam Ahmad untuk menghadapi Imam Abu Hanifah menghadapi dahriyah tadi, sang ateis. Udah, besoknya sudah dipersiapkan, dia sudah ada mimbar. Kemudian katakan, siapa yang akan menjawab pertanyaan saya? Imam Abu Hanifah berdiri, saya. Apa yang kamu bisa, wahai anak kecil? Digitukan oleh dahriyah. Saya akan menjawab apa yang kamu tanyakan. Oke, katanya, saya akan bertanya satu hal. Benarkah Allah ada? Jika ada, bagaimana cara kamu membuktikan kalau Allah ada? Sambil melempar senyum yang sinis, sang dahriyah tadi merasa ini anak nggak mungkin akan bisa menjawab. Tapi Imam Abu Hanifah dengan sederhana mengatakan, wahai dahriyah, wahai Kisanak, kamu nggak perlu bicara panjang lebar tentang Allah itu ada atau tidak. Di diri kamu ada nyawa nggak? Dijawab oleh sang dahriyah, ada. Tolong buktikan kepada saya di mana letak nyawa pada tubuhmu itu. Maka sang dahriyah ateis tadi bingung. Dia tidak bisa menjawab bagaimana cara membuktikan nyawa yang ada di dirinya. Kata Imam Abu Hanifah, kalau kamu tidak bisa membuktikan di mana letak ruh tentang nyawa yang ada di tubuhmu saja, kamu tidak mampu. Bagaimana kamu akan bicara tentang zat Allah? Yang kedua, wahai sang dahriyah, di tangan saya ini ada apa? Dijawab, segelas susu. Saya tanya kamu, di dalam susu ini apakah terdapat lemak? Dijawab dengan tegas, pasti. Baik, tunjukkan kepada saya di mana posisi lemak yang ada di segelas susu yang saya bawa ini. Lagi-lagi dahriyah tidak bisa menjawab. Sebab bagaimana cara membuktikan lemak itu? Bagaimana cara membuktikan lemak yang ada di segelas susu? Apakah di bawah, di tengah, di atas, di pegangan gelas atau di mana? Lagi-lagi terbungkam. Baik, sepertinya Anda tidak saatnya untuk berdiskusi tentang di mana Allah. Anda menjawab pertanyaan sederhana aja tidak bisa menjawab. Menjawab pertanyaan sederhana aja tidak bisa menjawab. Maka ketika itu umat Islam bersorak-sorai sambil memberikan apresiasi kepada Imam Abu Hanifah. Dan Jubai, dahriyah sangat malu. Karena sama anak kecil aja nggak bisa jawab. Gitu sudah sekalian. Saya tidak bermaksud apa-apa. Tapi ini pertanyaan-pertanyaan jadul. Anda tinggal baca saja dengan literasi buku yang benar. Nah, literasinya orang ateis ya tidak akan pernah ketemu. Anda pernah baca buku Telur dulu atau Ayam dulu? Ada 30 jilid, Anda pernah baca? Itu hal yang sia-sia, buang waktu. Ya kan? Buang waktu. Oke, biar Anda puas. Saya cerita lagi, saya tidak akan menjawab macam-macam. Saya akan bercerita sebab ini sudah pernah terjadi di zaman Imam Abu Hanifah. Kalau tadi Imam Abu Hanifah masa kecil, sekarang Imam Abu Hanifah ketika sudah dewasa. Next, suatu saat Imam Abu Hanifah dengan muridnya ditantang oleh orang ateis untuk berdebat. Katanya kita berdebat tentang ketuhanan.
Konsekuensinya yang kalah akan ikuti yang menang. Kita akan berdebat di sebuah tanah lapang dan semua pengikut dari gurunya masing-masing harus hadir. Orang ateis dan pengikutnya, Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya. Sampai pada suatu saat yang sudah ditetapkan di tanah lapang, di tempat terbuka, semuanya sudah ngumpul, termasuk orang ateis ini. Imam Abu Hanifah belum hadir juga di waktu yang sudah ditetapkan. Maka orang ateis pun senyum. Nah, katanya Imam Abu Hanifah merasa Islam paling benar. Diajak debat gak datang. Gimana ini? Ya bahasa kita dikecengin ya, dibully. Wes siap murtad lah, siap murtad. Nah. Maka tiba-tiba dari waktu yang ditentukan, setengah jam setelah itu atau 1 jam setelah itu, Imam Abu Hanifah datang tergopoh-gopoh. Terus naik mimbar, megang mic, saya mengatakan, maaf saudara, bukan saya bermaksud untuk terlambat datang di undangan ini, di forum diskusi ini. Saya minta maaf. Hanya saya dari pagi menunggu kapal di seberang sana untuk membawa saya ke tempat ini tidak ada. Saya tunggu dari pagi tidak datang. Sampai akhirnya saya lihat dari kejauhan ada sebongkah kayu. Sebongkah kayu dibawa oleh ombak air. Semakin mendekat, semakin dekat. Begitu dekat depan saya, sebongkah kayu tersebut terbelah dengan sendirinya. Ya, terbelah dengan sendirinya. Kemudian membentuk kapal. Maka saya naiki dan saya bisa sampai ke sini. Apa kata sang ateis? Saudara sekalian, coba dengarkan. Guru Anda yang mengaku paling benar ini ternyata orang gila. Dia mengatakan ada sebongkah kayu terpotong dengan sendirinya dan membentuk kapal dan dia naiki. Kan orang gila. Maka Abu Hanifah dengan tangan menjawab, wahai saudara, mana yang lebih gila? Aku atau orang yang mengatakan bumi atau dunia ini tercipta dengan sendirinya? Kalau saya mengatakan ada sebongkah kayu membelah dan membentuk kapal saja kamu katakan gila. Bagaimana kalau ada orang mengatakan dunia ini tercipta dengan sendirinya tanpa ada Tuhan yang menciptakan? Mana yang lebih gila? Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ternyata pertanyaan itu sudah dijawab oleh Imam Abu Hanifah baik semasa kecil maupun semasa besarnya. Masya Allah, kutipan dari kitab yang disampaikan Ustaz Sigit tadi, ada beberapa pertanyaan ya, yang dialog antara ateis dengan Abu Hanifah. Apakah di badan Anda ada nyawa? Tunjukkan. Ateis nggak bisa menjawab. Kemudian ditanya tentang segelas susu, apakah ada lemak? Dia jawab ada di mana? Juga ateis tidak bisa menjawab. Dan ini juga yang menarik ketika Abu Hanifah sudah dewasa, tentang sebongkah kayu. Apakah di dunia ini ada yang menciptakan atau iya, sendiri? Tentang dunia dan isinya. Apakah dia menciptakan atau terjadi dengan sendirinya? Itulah kenapa Rasulullah SAW mengatakan tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi datillah. Berpikirlah tentang ciptaan Allah dan jangan berpikir tentang zat Allah. Tidak akan mampu akal kita. Kita imani Allah itu ada. Dan jawabannya tadi sudah dikupas oleh Imam Abu Hanifah. Oleh Sigit. Oleh Ustaz Sigit dengan dengan mengambil makhot cerita dari Imam Abu Hanifah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.